Baik, Bapak Ibu beserta IHT dalam rangka kurikulum sekolah penggerak. Ya. Segera akan kita mulai karena waktu sudah menunjukkan waktu yang sudah ditentukan. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap ya? Ya, sudah siap. Ya, baiklah. Untuk itu, marilah acara pemaparan atau sesi tentang IHT pada hari ini kita mulai. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan duduk sempurna, berdoa mulai. Bismillah. Berdoa cukup. Terima kasih. Kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke sesi materi pada siang hari ini, yaitu modul ajar ya. Modul ajar saya kira sudah sering Bapak Ibu dengar dan lakukan di sekolah masing-masing ya. Saya kira tidak asing lagi. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke sana, mungkin dari Bapak Ibu peserta, bagaimana pengalaman Bapak Ibu mungkin menyusun modul atau kalau dulu RPP ya, RPP ya. Bagaimana kira-kira? Bu Lydia, gimana Bu Lydia? Modul itu agak bingung Pak. Oh ya. Beda modul ajar sama RPP. Kalau dulu sih kalau pengalaman ketika penyusunan RPP di awal-awal sering kopas, akhirnya ketahuan kopas, kita mulai nyusun dari awal. Saya benar-benar belajar pembuatan RPP itu ketika ikut PLPG. Oh ya. PPG itu benar-benar ya? PLPG dulu. Kalau dulu ketika jadi guru sampai saya PLPG itu biasanya kompas Pak, karena memang biasa pengawas datang, yang ada kita disuruh bikin RPP, nggak dikasih contoh, ya ambil punya senior, copy dengan nama saya. Nah ketika PLPG itulah memang benar-benar diajarkan dari awal sampai akhir, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Berarti sudah berpengalaman ya Bu ya. Ini alhamdulillah. Lewat PLPG. Tahun berapa Bu PLPG Bu? 2017. Saya anak bawang. Ya. Alhamdulillah. Sudah cair belum Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bu Indrawati gimana pengalamannya menyusun modul? Kalau pembuatan RPP ya, biasanya itu ada dari wakil guru Pak, seperti Kurtilas kemarin itu ada perwakilan dari kurikulum untuk ikut diklat, kemudian apa yang didapatkan itu disampaikan ke teman-teman sejawat. Oke ya. Kita tinggal kopas dan ganti itu. Oke. Dengan prosedurnya. Tapi ini ya dimodifikasi sedikit mungkin ya biar sesuai dengan kondisi sekolah ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah sharing terkait dengan RPP, dengan modul ya. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Tetapi sebelum kita mulai, mungkin untuk menghangatkan suasana, kita ice breaking dulu ya. Siapa yang memimpin ini? Ya, Bu, Pak, saya Pak. Oke, Bu Indrawati. Mari silahkan. Mari Bapak Ibu kita sejenak untuk nyanyi ya Pak. Oh ya, ya. Sedikit. Ya, silakan ditirukan, kita nyanyi bersama-sama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati, mari kita berkarya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke. Itu Pak ya. Ye, mari. Sip. Mari Pak, Sip. nyanyi sama-sama Pak. Ya. Kalau kau suka Hati tepuk tepuk tangan. tangan. Kalau kau suka Kalau kau suka hati, tepuk tangan. tangan. Kalau kau suka hati, mari kita berkarya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indrawati. Cukup meriah speaking-nya. Semoga ini dapat menambah suasana dan menghangatkan suasana kita dalam mengikuti IHT pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai materinya ya. Saya akan membawakan atau menyampaikan sedikit tentang modul ajar ya dalam kesempatan ini ya. Dan nanti setelah saya sampaikan secara umum nanti sesi berikutnya adalah diskusi kelompok ya. Kemudian hasil diskusi kelompok dipresentasikan. Baik Bapak Ibu, saya akan menayangkan tayangan. Iya. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Belum. Oh, belum. Belum, Pak. Belum ya? Oh. Kenapa belum ini? Ada apa ini? Saya ulangi lagi. Ya. Sudah belum? Nampak, Pak. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Ya, baiklah. Tentang modul ajar. Nah, ini. Ya, tentang modul ajar. Baik, pada sesi ini kita akan belajar tentang konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, kemudian prinsip penyusunan modul dan prosedur penyusunannya. Baik, sekarang kita akan bicara mengenai konsep dan komponennya. Nih. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat ya. Tadi sudah ya. Saya kira Bapak Ibu sudah paham pengertiannya ya. Modul ajar itu apa? Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana atau media, metode, petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, kemudian modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, ini. Jadi sasaran utamanya adalah nanti ke arah profil pelajar Pancasila. Kemudian disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Nah, dan mempertimbangkan yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Lalu, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Saya kira cukup jelas ini ya Bapak Ibu ya. Nih, baik. Jadi tentang konsep modul itu sebenarnya adalah kalau kita bicara mengenai apa namanya alur atau metode tadi ya, atau sesuatu yang dipakai sebagai pedoman begitu loh untuk mengembangkan atau mengimplementasikan alur tujuan tadi. Nah, saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian komponennya sekarang ya Bapak Ibu, komponen modul ajar itu ada 3 hal paling tidak ya. Ini ada komponen umum, komponen inti dan lampiran. Nah, komponen umum itu mencakup seperti identitas,
perintah sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Ini minimal seperti ini. Ya. Bisa saja menambahkan hal lain di luar ini. Ya. Ini. Kemudian komponen inti antara lain adalah tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, ya, ada asesmen formatif, ada sumatif, kemudian pengayaan dan remedial, kemudian refleksi, baik peserta didik dan guru. Nah, kemudian lampiran. Lampiran ada lembar kerja peserta didik, ada bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Dari komponen modul ajar ini kira-kira yang belum jelas mana ya Bapak Ibu ya? Di asesmen, Pak. Di asesmen, apanya yang belum jelas Bu Lydia ya? Kalau dulu kan asesmen itu di terakhir, Pak. Oh iya, betul. Oh ini di tengah ya? Atau maksud itu gini, tadi kata Bapak kan ada sumatif, ada yang formatif. Oke, ya. Jelasin nggak Pak? Oh ya, jadi asesmen ada dua ya, formatif dan sumatif. Tetapi asesmen, ada asesmen diagnostik juga ya, di awal pembelajaran. Ini untuk mengetahui kemampuan awal. Itu diagnostik namanya. Tapi kalau asesmen yang di tengah itu adalah asesmen formatif, yaitu asesmen untuk dipakai di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Biasanya ini dipakai untuk mengetahui keaktifan siswa mengenai sikap di dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu biasanya. Jadi itu kemudian yang sumatif itu yang di akhir ya, di akhir bisa seperti penilaian akhir, seperti itu. Gimana Bu Lydia? Yang asesmen formatif tadi itu apakah termasuk dengan ulangan harian atau setiap kita habis satu pokok bahasan kita kasih ulangan, apakah itu termasuk Pak Mama? Ya, jadi kalau formatif itu di tengah ya, sebenarnya di dalam proses pembelajaran ya. Jadi ketika proses pembelajaran itu ada asesmen ini. Ya, kalau nanti di UH-nya itu kan sebenarnya sudah 1 KD kalau dulu ya, sudah 1 capaiannya, ulangan hariannya. Nah, itu berarti sudah ke sumatif ya. Oh, udah ke sumatif. Ya. Jadi asesmen di Tanya Pak. Ya, gimana? Tanya Pak. Untuk asesmen formatif itu kan contohnya bisa non kognitif dan kognitif ya Pak. Iya. Untuk yang kognitif itu kan bisa diskusi, presentasi, terus siswa disuruh membuat produk tertentu, bisa kuis. Ya. Iya, betul itu sekali. Ya. Harus ada rubrik-rubrik penilaiannya Pak. Oh iya, terima kasih pertanyaan dari Bu Indrawati. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang betul, jadi kalau kita mau membuat asesmen apapun ya, asesmen apapun harus ada rubrik penilaiannya ya. Apalagi dalam menilai produk, menilai presentasi, diskusi, harus ada rubrik yang jelas. Yang mau dinilai apanya, nah, skornya berapa, dan seterusnya. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira cukup jelas ya ini ya, materi tentang komponen modul ajar ya. Jelas Pak. Jelas, oke. Kalau sudah jelas, maka ya, untuk selanjutnya sebagai bahan diskusinya adalah yang tentang yang kedua, yaitu prinsip dan prosedur. Nah, prinsip dan prosedur. Coba ini didiskusikan dengan teman, dengan kelompok ya, diskusi kelompok ya. Sekarang kita masuk di diskusi kelompok ya. Itu silakan sesuai dengan kelompoknya bergabung ya. Ya,
3 orang ya untuk atau berapa tadi sudah dibagi ya untuk bergabung dengan kelompoknya dan nanti dipresentasikan hasilnya. Baik, saya beri waktu untuk diskusi ya. Ya Pak. Ya Pak. Berdua ya Bu In ya kelompoknya. Ya. Kalau sudah dirasa cukup, nanti bisa langsung dipresentasikan. Ya. Oke Pak. Ya, Bu Lydia silakan presentasi. Oh langsung ya. Oke, terima kasih. Silakan Bu Lydia, kelompoknya Bu Lydia ya. Mari. Bentar Pak, saya biar tampil deh Pak. Saya cari dulu. Saya agak gaptek ini Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Soalnya sudah generasi ini ya, Z ya. Generasi Z tapi ayo Pak. Oh, X. Apa, Pak? Generasi X ya. Saya juga gaptek kok Pak. Nah, harus berusaha Bu ya, harus Ya Pak. menyesuaikan dengan situasi zamannya. Nah, Jiwa zaman ya Pak kalau kata orang sejarah. ya betul, sesuai dengan jiwa. Sudah nampak? Sudah Bu. Betul itu Ya. jiwa zaman. Sudah, Oke. mari. Saya coba presentasi ya Bu In, Pak. Ya, mari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mempresentasikan hasil kelompok kami, diskusi kelompok kami tentang prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Nanti kalau ada yang kurang Pak, mohon ditambahkan. Kalau yang salah diam-diam aja Pak. Oh ya. Yang pertama analisis prinsip dan prosedur modul ajar itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama itu adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan, di mana guru perlu mengetahui kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang peserta, sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan kreativitas guru. Artinya semakin kreatif seorang guru, maka modul ajarnya akan semakin lebih baik lagi. Kemudian pada penyusunan modul ajar, tentukan dulu alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar itu sendiri. Di sini guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran, hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang sudah ada. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, di mana di sini guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun bersama-sama, baik itu lewat MGMP sekolah Pak, ataupun MGMP tingkat kota. Terus yang keempat, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan materi yang ada. Kemudian, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru juga dapat memilih komponen yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut, di mana setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi aktivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Demikian Pak hasil diskusi kelompok. Ya baik, terima kasih Bu Lydia yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan sangat baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok Bu Lydia. Ya. Mungkin dari kelompok lain mau menanggapi, mungkin ya. Dari kelompok lain mau menanggapi atau mau bertanya apa yang disampaikan oleh kelompok Bu Lydia? Ada enggak ya? Oh ya, saya mau tanya Pak. Oh ya, mari silahkan Bu Indra. Dalam penyusunan ATP, alur tujuan pembelajaran itu, apakah sama dengan alur materi pembelajaran, Pak? Oh ya, apakah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran ATP sama dengan apa tadi? Alur materi. Alur materi pembelajaran. Alur materi pembelajaran. Alur materi. Ya. Oke, sebelum saya jawab mungkin dari kelompoknya Bu Lydia bisa memberikan pencerahan.
tentang alur tujuan pembelajaran apakah sama dengan alur materi ya? Iya. Hampir sama Bu Indra. Kan alur tujuan pembelajaran itu kan sama dengan tujuan pembelajarannya kan sekarang kalau dulu pakai KI ya. Ada KI 1, KI 2, KI 3. Kalau sekarang kan nggak langsung dengan capaian pembelajaran secara garis besar, nanti baru ke alur tujuan pembelajaran. Nanti kita langsung ke subtemanya ataupun pokok bahasannya atau materinya. Kalau yang Kurtilas kemarin seperti tujuan pembelajarannya per indikator itu ya Bu ya? Sekarang udah nggak lagi ya Pak ya? Yang Kurtilas yang lama. Kalau yang yang lama kan enggak lagi. Iya, yang lama. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Maman lebih sempurna lagi. Terima kasih. Sudah bagus jawaban dari Bu Lydia ya. Jadi sedikit menguatkan aja bahwa alur tujuan pembelajaran memang sebenarnya adalah capaian alur ataupun apa ya? Capaian materi yang akan yang akan dicapai seperti itu ya. Ini. Sehingga nanti istilahnya capaian pembelajaran kalau dulu capaian pembelajaran itu namanya KD ya, KD. Sekarang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini yang ditetapkan nanti oleh pemerintahan begitu. Nah, kemudian kita nanti sebagai guru membuat alurnya. Membuat alurnya ini adalah ranah dari guru. Alurnya untuk mencapai capaian itu bagaimana? Nah, dengan demikian alur itu harus sesuai atau linear dengan apa yang akan dicapai. Nah, tentu saja nanti materi-materinya, breakdown-nya ke materi-materinya ya. Dan ke materinya harus urut sesuai apa yang akan dicapai tersebut. Nah, itu korelasinya ya, saya kira seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya kaitannya dengan modul ini. Mungkin sebelum kita tutup sesi tentang modul ini masih ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu sebelum kita masuk di nanti adalah penugasan kelompok yang nanti dikerjakan setelah sesi sinkronus ini. Jadi nanti ada sesi asinkronus ya setelah ini. Tugas mandiri begitu untuk menyusun modul ajar dan nanti dipresentasikan pada besok pagi. Nih. Gimana sebelum kita tutup? Mungkin masih ada yang perlu ada kesimpulan dari Bapak jadi biar kita paham. Oh ya. Nah, jadi ada dari yang kita diskusikan tadi ada kesepakatan bersama gitu Pak. Oh ya, terima kasih. Baik, jadi modul ajar itu adalah sebuah metode atau sarana di dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajarannya atau tujuan belajar atau capaian pembelajaran. Disusun secara sistematis dan kronologis ya sesuai dengan prinsip-prinsip tadi ya yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian bermuaranya adalah ke arah tercapainya profil pelajar Pancasila. Itu muaranya ke sana ya. Nah, maka dari itu mari kita belajar bersama terkait dengan bagaimana menyusun modul ajar ini dengan sesuai dengan konsep dan prinsip serta prosedurnya ya di dalam program kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum operasional ya sekarang namanya kurikulum operasional sekolah penggerak atau kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP kalau itu KTSP sekarang KOSP. Saya kira itu Bapak Ibu ya untuk yang dapat saya simpulkan. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi untuk tugas mandiri atau tugas asinkronus secara berkelompok nanti adalah membuat
modul ajar ya, nanti disesuaikan. Nah, rambu-rambunya adalah disesuaikan dengan capaian pembelajarannya, kemudian alurnya bagaimana, kemudian nanti terus di breakdown sampai ke materinya, sampai ke asesmen. Nah, seperti tadi. Nah, saya kira sudah sangat jelas, Bapak Ibu ya. Jelas, Pak. Ya, terima kasih. Kalau begitu, saya tunggu nanti besok pagi sudah bisa dipresentasikan ya, Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Siap, oke. Nah, setelah ini saya tutup dan nanti Bapak Ibu semuanya bisa berkelompok untuk tugas asinkronusnya. Ini dikerjakan sampai besok pagi ya. Tidak harus sampai besok pagi, kalau nanti sudah selesai bisa langsung diupload di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena waktu sudah habis sesi kita ya. Maka dari itu sesi ini mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya dari saya selaku fasilitator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam menyampaikan materi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu bisa istirahat setelah sesi ini ya. Nanti dilanjutkan sesi yang lain ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya. Masih direkam, Pak.